Jumpa lagi dengan Mimin Oyen Gege. Mari kita lanjutkan cerita Donghua Dewa Soyen part 28. Ayo, langsung aja kita ke alurnya. Ketika salah satu sosok berbicara dengan suara yang dalam saat ini, dan suara itu bergoyang dalam kehampaan yang sunyi, dan dapat mencapai telinga orang-orang yang berdiri di kedua ujung Dewa Taisu. Dan sosok 701 juga memutar kepalanya perlahan. Meskipun dia tidak tahu siapa yang berbicara saat ini. Tetapi, melihat pasukan yang perkasa ini, dia bisa merasakan sebuah kejutan di balik baju besinya. Siapa kamu? Tetapi, bahkan dalam menghadapi pertempuran Istana Dewa Berburu, sosok 701 yang dipimpin oleh Taisu masih memiliki nada semberut. Karena tampaknya di mata mereka, Istana Dewa Berburu tidak memiliki kekuatan apapun, sehingga bisa menjadi ancaman bagi mereka. Saya dari Istana Dewa Berburu, Su Hao. Yang terakhir tidak ragu-ragu, dan langsung menyebutkan namanya. Istana Dewa Berburu. Sosok 701 sedikit tercengang ketika mendengar kata-kata itu, lalu berbalik dan melihat ke arah avatar Su Hao saat ini. Omong-omong, saya ingin bertanya tentang Istana Dewa Berburu Anda. Dikatakan bahwa saya datang ke sini hanya setelah saya mendapat berita dari Anda. Dan sekarang saya semua telah jatuh ke dalamnya. Anda harus memberi kami penjelasan hari ini. Dengan nada keras, sosok 701 bertanya. Jelas, dia berpikir bahwa beberapa orang Taisu telah jatuh ke dalamnya. Dan mereka juga pasti memiliki hubungan yang tak terhindarkan dengan Istana Dewa Berburu mereka. Ini juga menarik. Di hadapan musuh yang begitu kuat, saya telah memberitahu Anda tentang Istana Dewa Berburu. Tetapi, saya sebenarnya mengirim beberapa bawahan saya yang menyebabkan Istana Dewa Berburu saya menderita kerugian besar. Dan beberapa orang kuat juga telah jatuh ke dalamnya. Aku pikir kamu terlalu sia-sia. Kuat, sepertinya tidak lebih dari itu. Su Hao tidak menyerah sama sekali pada pertanyaan 701, tetapi malah mendengus dingin. Begitu suara Su Hao jatuh, kedua sosok Dewa Taisu perlahan berbalik dan akan menunjukkan pada mereka. Aku akan mencari tahu siapa yang terlalu lemah dari kita. Akan tetapi, sebelum itu, aku tidak keberatan jika menghapusmu. Sosok 701 juga melakukan bagiannya, karena tentara perkasanya ada di sini. Heps, menghapusku? Saya benar-benar tidak tahu dari mana kamu. Orang Taisu mendapat kepercayaan diri untuk menjadi begitu sombong. Nada bicara Su Hao juga tiba-tiba melonjak dengan niat membunuh kuat darinya. Begitu suara itu jatuh, saya melihat kekuatan ratusan ribu pasukan meluap dari mereka. Dan di udara, formasi awan pengubah langit tiba-tiba mengembun. Dalam formasi besar, sebuah cahaya menguraikan mata besar, dan fluktuasi energi kekerasan segera menyebar darinya. Su Hao tidak berbicara omong kosong, karena dia tahu bahwa dia harus mendapatkan informasi dari mata orang-orang ini. Jika tidak menunjukkan sedikit rasa hormat, maka Anda harus menunjukkan pedang Anda. Meskipun kamu terlalu sombong dan kuat, kamu mungkin tidak tahu siapa yang membunuh orang-orang Taisu di hutan belantara abadi ini. Hanya karena kamu orang Taisu sama dengan beberapa orang yang sebelumnya. Bahkan tidak ada orang Taisu yang tersisa di pertempuran sebelumnya. Kata-kata Su Hao bahkan lebih kejam tanpa ampun. Dan fluktuasi yang berasal dari formasi awan pengubah langit yang terkondensasi di atas kepalanya. Kamu juga di sini untuk ini. Nada sosok 701 jelas tidak sekuat sebelumnya.
Ini adalah apa yang disebut naga kuat yang tidak dapat menekan ular lokal. Belum lagi, jika pertempuran dengan istana dewa berburu saat ini, dan memang ingin bertarung, mungkin kedua monster Taisu Senyi tidak akan menjadi masalah besar. Tetapi, mungkin lebih dari 20 di antara mereka diperkirakan akan dihancurkan sampai mati oleh pasukan ratusan ribu orang. Belum lagi, ada ratusan binatang buas yang kuat. Tentu saja, yang membuat sosok 701 merasakan ancaman yang sebenarnya adalah formasi awan pengubah langit yang berubah menjadi awan yang mengembun di atas kepala Su Hao. Dan fluktuasi kuat yang dipancarkan dari formasi ini mengejutkan sosok 701. Nada yang terakhir sedikit melambat karena ini. Yang paling penting adalah mereka datang untuk memecahkan alasan mengapa beberapa dari orang Taisu mereka jatuh ke dalamnya. Dan istana berburu sangat terkenal. Pasti ada pembangkit tenaga abadi yang sangat kuat di antara mereka. Orang-orang Taisu juga secara alami tahu bahwa di dunia nyata Xuan Yin, istana dewa berburu adalah kekuatan yang memang layak mendapat peringkat pertama dalam kekuatannya. Bahkan hampir semua kekuatan ditekan oleh istana dewa berburu dan tidak dapat bangkit sama sekali. Keabadian yang ada di istana dewa berburu juga yang paling kuat. Jadi, meskipun tidak terlihat, tidak mudah untuk memprovokasi istana dewa berburu. Saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda sekarang. Entah merekrut lebih banyak orang kuat untuk datang atau pergi dengan cepat. Karena hanya 20 orang tidak cukup untuk mati. Kata Su Hao masih tajam, dan dia terus berbicara mendengus dingin. Istana dewa berburu Anda memang memiliki modal saat ini. Tetapi di depan Taisu, Anda bukan apa-apa. Anda sebaiknya berbicara dengan sopan. Sosok 701 melonjak karena marah. Dan kata-kata Su Hao tidak membuat Taisu takut sedikit pun. Ketika suara sosok 701 jatuh, Su Hao melambaikan jubah lengan bajunya. Dan formasi awan pengubah langit mulai berfluktuasi. Dan paksaan yang kuat menyebar sampai kekosongan. Saya tidak ingin memiliki terlalu banyak koneksi dengan Anda, orang Taisu. Akan tetapi, saya hanya menyarankannya Anda dengan jelas. Segera biarkan orang Taisu Anda datang dengan lebih banyak kekuatan untuk berurusan dengan yang ada di hutan belantara abadi, karena Anda tidak memenuhi syarat. Jawab Su Hao. Dan sosok 701 tampaknya menyadarinya setelah mendengar ini. Ketika Su Hao tiba, itu bukan karena mereka marah, tetapi karena kekuatan mereka benar-benar tidak cukup. Di dunia nyata Xuan Yin, selain ratu, siapa lagi yang membutuhkan pertempuran sebesar itu? Sosok 701 juga cukup bingung saat ini. Mereka memiliki banyak informasi tentang dunia nyata Xuan Yin. Jadi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Lalu pria kuat mana yang membutuhkan perawatan seperti itu? Seperti yang kamu katakan. Su Hao menjawab dengan dingin. Kamu bilang ini permaisuri. Bukannya dia sudah lama jatuh? Dan semua orang di dunia nyata Xuan Yin tahu itu. Apakah kamu tahu permaisuri? Bahkan jika dia telah jatuh, kekuatan yang tersisa masih bisa menghancurkan Taisu. Aku tidak ingin terus berbicara omong kosong denganmu. Tunggu sebentar. Kurasa bala bantuan Taisumu akan segera datang. Su Hao merasa sedikit tidak berdaya dan tidak lagi menjelaskan. Ketika jubah lengan bajunya itu bahkan gelombang, cahaya dari mata, besar formasi awan pengubah langit dari meledak saat ini.
berubah menjadi seberkas cahaya keemasan. Yang kemudian sinar itu menembus kehampaan dan membuat semua kerumunan orang Taisu merasa gugup saat ini. Namun ketika sinar menembus kehampaan, itu tidak tersapu ke arah ketergantungan Dewa Taisu, tetapi memborbardir ke arah alam liar abadi. Duar! Tiba-tiba itu diborbardir di depan kehampaan yang terdistorsi dari alam liar abadi. Dan kekuatan larangan yang kuat meledak seketika. Dan tidak terkecuali, kekuatan larangan tak terlihat di alam liar abadi seperti penghalang yang kokoh. Dan sekali lagi menghalangi serangan itu. Ayo, bergabunglah dengan kami dan hancurkan dalam satu serangan. Suho menoleh dan berteriak pada sosok 701. Yang terakhir berhenti, tetapi tidak memilih untuk menyetujui Suho. Dukungan Taisu Anda akan segera datang, dan larangan akan dicabut. Saya tidak punya alasan untuk berbohong kepada Anda. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat segera mengkonfirmasinya. Suho melihat bahwa sosok 701 masih bangga. Jadi dia berbicara lagi. Tentu saja, Suho melakukannya dengan sengaja, dan formasi awan pengubah langit tidak mengungkapkan kekuatan aslinya. Sebenarnya dia memiliki kemampuan untuk melanggar batasan itu. Tetapi, Suho tidak melakukannya, karena dia ingin Taisu berpartisipasi di dalamnya. Jadi, itu dilakukan dengan sengaja. Dan sosok 701 jelas tidak percaya apa yang dikatakan Suho dan segera mengkonfirmasinya. Tidak sampai beberapa saat kemudian, Taisu Senyi perlahan berbalik ke hutan belantara abadi lagi. Mulutnya yang besar terbuka lagi. Dan energi yang ada di mulut besi emasnya dengan cepat berkumpul. Kedua sinar itu juga melonjak dalam sekejap. Dan pada saat yang sama meledak ke arah alam liar abadi.